Apa itu protein? Sadarkah kita bahwa seringkali kita mendengar suatu istilah yang disebut protein? Protein sendiri seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi apakah kita mengerti apa itu protein? Protein terambil dari bahasa Yunani yaitu protos, yang memiliki arti yang paling utama. Protein merupakan makronutrien yang utama bagi tubuh kita, terutama digunakan dalam pembentukan biomolekul. Protein juga merupakan bagian dari sel hidup serta bagian terbesar dalam tubuh kita setelah air. Protein memiliki bentuk serabut yang tersusun atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral dan terjalin satu sama lain membentuk batang yang tampak kaku. Protein tersusun atas asam-asam amino yang digabungkan menjadi rantai linear yang terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Lalu, bagaimana bentuk struktur protein? Penting juga teman-teman untuk mengetahui struktur protein. Jadi, protein itu memiliki 4 struktur. Yang pertama, kalian harus tahu itu adalah struktur protein. Yang kedua, struktur sekunder. Yang ketiga, struktur tersier. Dan yang keempat, struktur quaterner. Jadi, protein itu dibentuk dari asam amino melalui ikatan peptide kovalen antara gugus karboksil C1 dan Cr lainnya. Yang pertama, struktur primer protein. Jadi, struktur primer protein itu berkaitan dengan jumlah dan urutan asam amino pada protein. Yang kedua, struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein mengacu pada jumlah keteraturan struktural yang dikandung dalam satu peptide. Sedangkan untuk struktur tersier itu ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang membentuk 3 dimensi, sehingga membentuk struktur kompak dan padat pada suatu protein. Yang terakhir, itu tentang struktur quaterner protein. Struktur quaterner protein ini adalah berkaitan dengan interaksi rantai peptida yang berasosiasi membentuk protein. Oh, seperti itu. Lalu, apa sih fungsi protein itu? Teman-teman tahu nggak apa aja fungsi dari protein? Ternyata protein punya fungsi yang berbagai macam loh di dalam tubuh. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama, sebagai penyusun senyawa biomolekul. Artinya, molekulnya tersusun dalam sel-sel hidup. Apa aja sih biomolekul yang termasuk di dalamnya? Seperti nukleoprotein. Artinya, protein berada di dalam nukleus atau inti sel. Sebagai penyusun hormon, penyusun antibodi, dan penyusun enzim. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai sarana kontraksi otot, pembentukan sel-sel baru, pengganti sel-sel pada jaringan yang sudah rusak, dan sebagai sumber energi. Terdapat 9 jenis asam amino yang terdapat dalam tubuh orang dewasa. Bagi orang dewasa, terdapat 9 jenis asam amino esensial. Apa sih asam amino esensial? Yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Kesembilan asam amino esensial tersebut adalah lisin, isoleusin, leusin, treonin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, dan histidin. Makanan apa saja yang mengandung protein? Lalu, apa akibatnya jika kita terlalu banyak mengonsumsi protein? Nah teman-teman, kalian tahu nggak salah satu faktor yang membuat badan kalian tumbuh besar dan bertambah tinggi adalah protein yang terkandung dalam tubuh kalian loh. Nah kenapa hal itu terjadi? Salah satu faktornya adalah makanan yang dimakan oleh manusia itu mengandung protein. Berdasarkan sumber atau asalnya, protein terbagi dua. Yang pertama, protein nabati, yang kedua, protein hewani. Nah, produk nabati itu terdiri dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk gandum. Sedangkan protein hewani itu terdiri dari daging, ikan, makanan laut, unggas, telur, dan produk susu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak ikan itu memiliki protein yang tinggi loh. Jadi rajin-rajin makan ikan ya. Nah, selain dampak positif, protein juga memiliki dampak negatif loh jika kalian kebanyakan mengonsumsinya. Nah, mau tahu apa dampak negatif dari kebanyakan kita mengonsumsi protein? Sekitar. Nah, teman-teman, dampak-dampak dari konsumsi protein secara berlebih menurut Lau 2009 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan daging-dagingan cenderung meningkatkan kadar kolesterol darah dan terkena penyakit jantung serta kanker usus. Yang kedua, mengonsumsi protein secara berlebih juga dapat meningkatkan pelepasan kalsium dalam tubuh.
Nah, hal itu akan membuat ginjal bekerja lebih berat. Yang kedua, karena sumber protein juga mengandung lemak, maka konsumsi protein yang berlebih juga dapat menyebabkan resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Proteins play countless roles throughout the biological world. Some transport nutrients throughout the body. Some help chemical reactions to happen at faster rates. Others build the structures that make up living things. Despite this wide range of functions, all proteins are made out of the same 21 building blocks, called amino acids. Amino acids are made of carbon, oxygen, nitrogen, and hydrogen atoms, and some contain sulfur atoms. Selenocysteine is the only standard amino acid that contains a selenium atom. These atoms form an amino group, a carboxyl group, and a side chain, all attached to a central carbon atom. The side chain determines an amino acid's properties and is the only part that varies from amino acid to amino acid. Hydrophobic amino acids have carbon-rich side chains, which don't interact well with water. Hydrophilic, or polar, amino acids interact well with water. Charged amino acids interact with oppositely charged amino acids or with other molecules. The three-dimensional shapes of proteins determine their function. The flexible arms of antibodies protect us from disease by recognizing and binding to pathogens and targeting them for destruction by the immune system. The hormone insulin is a small, stable protein that can easily maintain its shape while traveling through the blood to regulate blood glucose level. Alpha amylase is an enzyme that begins digestion of starches in our saliva. The calcium pump is aided by magnesium and powered by ATP to move calcium ions back to the sarcoplasmic reticulum after each muscle contraction. Ferritin is a spherical protein with channels that allow iron atoms to enter and exit depending upon an organism's needs. On the inside, ferritin forms a hollow space with iron atoms attached to the inner wall. Ferritin stores iron in a non-toxic form. Collagen forms a strong triple helix that is used throughout the body for structural support. Collagen molecules can form elongated fibrils, which aggregate to form collagen fibers. This type of collagen is abundant in skin and tendons. Mengingat akan adanya dampak negatif dari konsumsi protein yang berlebihan, maka kami berusaha memberikan edukasi bagi masyarakat umum melalui suatu video pembelajaran mengenai apa itu protein, manfaat, serta dampak bagi kehidupan sehari-hari. Kiranya video ini dapat memberkati dan dapat menambah wawasan kita mengenai protein. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian video kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam biokimia. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park.